Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai manusia awam, dengan adanya kejadian ini yang lagi viral, saya melihat, saya mengikuti, saya berpikir, dan saya mengamati dari berbagai media sosial, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, keyakinan, ajaran dari Syekh Panji Gumilang itu yang terjadi di negara kita ini. Sangat memprihatinkan. Jadi, saya berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang menjurus pada kriminal, sepanjang itu pula kita tidak bisa mengatakan bahwa pikiran orang, berkeyakinan orang itu sesat. Kita ini kan sudah hidup di pasca reformasi, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat, berpikir itu mendapatkan ruang. Tetapi kasus-kasus seperti ini yang kita jumpai dalam 20 tahun terakhir ini, banyak sekali kasus-kasus penodaan agama dengan tuduhan pasal penodaan agama KUHP ayat 156A terkait dengan isu-isu kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan. Apapun pemikiran itu, sepanjang masih dalam koridor tafsir, tidak bisa dituduh atau dijustis sesat atau menyimpang atau apapun itu namanya. Jadi tuduhan ini yang diarahkan kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun, di mana letak penodaannya? Pasal mengenai kebebasan beragama, apapun pendapat itu, sepanjang ia masih dalam keyakinannya, tidak boleh kita menjustis. Sesat, itu tidak boleh. Saya termasuk orang muslim, saya coba untuk melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Contohnya, surat An-Nisa ayat 56 dijelaskan, jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan di sini tidak ada seorang pun manusia yang memberikan label atau stigma secara teologis kepada orang bahwa seseorang itu sesat ataupun melanggar norma-norma agama, tidak sesuai dengan keyakinan mainstream. Apa itu mainstream? Main yang berarti utama dan yang berarti arus. Dalam hal ini, mainstream berarti arus utama. Lalu jika lebih dijelaskan, maksudnya seperti apa? Yaitu hal yang memiliki makna kebiasaan utama, kebiasaan umum, perilaku umum, hal yang biasa, hal yang lumrah, dan sesuatu yang memang sudah nampak wajar dan tidak aneh. Sampai di sini apa sudah jelas? Lanjut. Bukankah Tuhan itu sebaik-baiknya hakim yang memberikan keadilan dengan seadil-adilnya? Jika kalian sudah yakin bahwa Tuhan sebagai hakim, lalu apakah pantas kalian menghakimi seseorang itu sesat? Indonesia ini sangat beragam dengan keragaman etnis, suku, bahasa, dan agama. Pemerintah termasuk civil society dalam hal ini sejumlah ahli menginterpretasikan civil society adalah sebagai masyarakat
yang beradab dan budaya. Dan di Ponpes Al Zaitun, masyarakatnya, santri-santrinya sangat beradab dan berbudaya, sebagaimana slogan yang ada di Ponpes Al Zaitun. Selain menjadi pusat toleransi, Ponpes Al Zaitun Indramayu juga menyatakan diri sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya, dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Sudah dijelaskan apa yang diusung dan dipraktekkan di Al Zaitun, ya seperti itu. Sedangkan reformasi masyarakat madani di Indonesia menuntut tindakan yang kuat untuk demokrasi bangsa. Namun dalam kenyataannya, kebebasan dalam demokrasi sering mendapatkan resistensi dan hambatan dari oknum-oknum yang intoleran. Seringkali aspirasi atau kebebasan berbicara, berpendapat, berpikir ini diungkapkan hal anarkis, tidak bertanggung jawab, dan bahkan destruktif. Orang ingin mewujudkan toleransi dan perdamaian dianggap merusak, menghancurkan, memusnahkan. Apakah itu pantas tindakan-tindakan tersebut? Sebagai bangsa yang besar, yang mempunyai sumber daya alam yang kaya raya, tapi masih bermusuhan, menyatakan diri, saya paling benar, yang lain salah. Sepatutnya kita menyalahkan orang lain dalam konteks beragama. Dan kebebasan yang diberikan sering kurang dipahami dan kurang diterima secara global karena minimnya literasi ilmu. Secara implisit, reformasi ditunjukkan untuk menciptakan iklim kondusif. Demokrasi akan sulit untuk dicapai tanpa pemahaman yang sesuai dan kesadaran tentang arti karakteristik budaya dan nilai-nilai masyarakat sipil dalam masyarakat modern sekarang ini. Dengan hal yang terjadi saat ini, jelas sangat bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29 ayat 1 dan pasal 28E ayat 1. Ini sudah jelas dan menjadi bukti bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ada beberapa agama di Indonesia, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang semestinya itu berdampingan, selaras, harmonis tanpa adanya konflik. Dan Islam itu adalah agama yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Jika kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah Indonesia naik stratanya di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian.